Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Budoli dari Prodi Bisnis Digital, Universitas Haji Madani, Kampus Tiga Raksa, dengan nomor 523040177. Di tugas pemrograman mobile dengan dosen Bapak Ihsan Maulana, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi seputar React Native, yang dimana React Native adalah sebuah bahasa pemrograman, ya, platform bahasa pemrograman. Lanjut saja kita ke slide pertama, yaitu apa sih React Native itu? Jadi React Native adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Meta, yang awalnya itu perusahaan besar bernama Facebook, yang sekarang perusahaan tersebut lebih dikenal dengan Meta dan memiliki beberapa uh, brand di dalamnya seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk membangun aplikasi mobile untuk iOS dan Android menggunakan bahasa JavaScript. Dengan React Native, pengembang bisa menulis kode sekali dan menggunakannya untuk dua platform sekaligus, menghindari kebutuhan untuk belajar bahasa pemrograman berbeda seperti Java, Kotlin, dan Swift. Jadi React Native ini salah satu uh, platform uh, cross, ya, cross platform, yang dimana berarti dia bisa digunakan untuk banyak platform sekaligus, baik itu Android, iOS, website, dan juga desktop. Sejak dirilis di tahun 2015, framework ini telah menjadi pilihan utama banyak perusahaan global seperti Instagram, Airbnb, dan juga Gojek yang ada di Indonesia tentunya. Karena kemampuannya menciptakan aplikasi yang berfungsi seperti aplikasi native atau aplikasi asli dengan performa cepat. Pada 2024, React Native semakin canggih dengan pembaruan seperti Fabric Renderer yang meningkatkan kecepatan hingga 30% dan membuat aplikasi lebih responsif bahkan untuk tugas kompleks seperti animasi atau data real time. Oke, komunitas pengembangannya juga sangat aktif dengan lebih dari 100.000 proyek di GitHub dan ribuan perpustakaan bantuan atau library yang memudahkan pembuatan fitur seperti augmented reality atau AR atau integrasi dengan IoT atau Internet of Things, yang dimana seperti smart home dan lain-lainnya itu yang IoT dan smart life. Uh, Menurut data tahun 2024, React Native menjadi pilihan favorit di Indonesia dengan 65% pengembang memilihnya karena bisa menghemat waktu hingga 50% dan juga biaya pengembangannya tentunya. Dukungan untuk fitur modern seperti TypeScript serta alat seperti Expo membuatnya mudah digunakan bahkan oleh pemula. Dengan perkembangan terus-menerus, uh, React Native tetap relevan untuk bisnis yang ingin bersaing di pasar mobile dengan cepat dan efisien. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh React Native. Yang pertama yaitu satu kode untuk dua platform, ya, uh, yang saya sebutkan tadi itu cross framework atau cross platform gitu. Jadi ini itu bisa untuk sebenarnya lebih dari dua platform sih, kalau karena di web juga bisa, Android juga bisa, iOS juga bisa. Jadi React Native memungkinkan kita menulis kode sekali dan menjalankannya di iOS maupun Android tanpa perubahan. Ini artinya bisnis atau developer tidak perlu membuat dua tim pengembang terpisah untuk masing-masing platform. Dengan demikian, waktu dan biaya pengembangan bisa ditekan hingga 40-50% berdasarkan studi di tahun 2024 tadi. Jadi ini keuntungan yang ditawarkan oleh React Native, berbeda dengan bahasa lain seperti native atau hybrid yang untuk setiap aplikasinya diperlukan programmer dengan bahasa yang berbeda untuk setiap aplikasi tersebut. Jadi ini sangat menekan biaya pengembangan. Yang kedua yaitu performa seperti aplikasi native. Nah, aplikasi native itu bahasa pemrogramannya bahasa asli, jadi seperti Kotlin, tadi Swift, atau yang lain-lain. Jadi, meskipun menggunakan JavaScript, React Native ini menghasilkan aplikasi yang berjalan setajam aplikasi asli, seperti yang dibangun dengan Swift atau Kotlin tadi yang saya sebut. Jadi, ini karena framework ini mengubah kode JavaScript menjadi komponen sistem operasi secara real-time. Pembaruan
terbaru seperti Fabric Render pada tahun 2024 bahkan meningkatkan kecepatan hingga 30%, membuat aplikasi lebih responsif. Jadi, yaitu React Native ini dapat merubah kode JavaScript menjadi seperti aplikasi native, kode aplikasi native, yaitu Swift atau Kotlin dan sebagainya. Yang ketiga yaitu cepat dalam pengembangan. Fitur seperti hot reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik tanpa perlu menunggu aplikasi restart. Ini mempercepat proses uji coba dan mempersingkat waktu sampai aplikasi bisa diluncurkan ke pasar. Jadi ini fitur preview yang super cepat mungkin. Terus yang keempat ada komunitas dan perpustakaan yang luar biasa. Jadi React Native memiliki komunitas pengembang global yang sangat aktif. Ada ribuan library open source berupa plugin yang bisa diintegrasikan dengan mudah untuk menambah fitur seperti pemrosesan gambar, notifikasi, atau bahkan augmented reality atau AR. Contohnya di sini ada React Native Maps untuk peta interaktif, ada React Native Camera untuk akses kamera, terus ada Expo untuk pengembangan lebih cepat. Lanjut ke slide berikutnya, di sini ada nomor 5 dari keuntungan yang ditawarkan oleh React Native, yaitu biaya rendah dan fleksibel, tentu saja. Jadi dengan React Native, bisnis hanya perlu mengelola satu tim developer dan satu kode, bukan dua. Bayangkan jika menggunakan framework lain seperti Native, yang untuk setiap aplikasinya bahasa pemrogramannya berbeda. Jadi memerlukan tim-tim programmer yang berbeda untuk setiap aplikasi yang dikembangkan di berbagai platform yang berbeda. Sementara React Native ini hanya dengan satu framework, React Native bisa membuat bekerja di dalam dua platform dengan satu tim pemrograman yang sama. Ini mengurangi biaya operasional tentu saja dan memudahkan dalam pemeliharaan aplikasi di masa depan. Selain itu, framework ini juga gratis karena open source, sehingga tidak ada biaya untuk lisensinya. Lanjut ke keuntungan nomor 6, dukungan untuk teknologi modern. Di sini React Native terus diperbarui untuk mengikuti tren teknologi. Contohnya, TypeScript, dukungan penuh untuk bahasa yang lebih aman dan mudah dikelola sejak 2023. Terus, untuk AR dan VR, integrasi dengan library seperti React Native AR untuk aplikasi canggih, serta web apps kode React Native bisa diubah menjadi aplikasi web dengan fitur React Native Web. Lanjut ke nomor 7, populer di pasar global dan lokal. Jadi React Native digunakan di perusahaan besar seperti yang disebutkan di awal tadi, Instagram, Airbnb, dan Gojek, hingga Traveloka. Indonesia Survey tahun 2024 menunjukkan 65% pengembang memilih React Native untuk proses cross-platform karena kemudahan pengguna dan hasil yang berkualitas. Nah, keuntungan yang terakhir yaitu skalabilitas yang baik. Aplikasi yang dibangun dengan React Native mudah diperluas dan diperbarui. Developer bisa menambah fitur baru tanpa harus mengubah struktur kode dasar, sehingga bisnis bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Itu dia 8 poin keuntungan yang ditawarkan oleh React Native. Tentu saja di balik keuntungan yang ditawarkan, React Native juga memiliki kekurangan karena tidak ada hal di dunia ini yang sempurna. Jadi di slide berikut adalah kekurangan yang dimiliki React Native yang mungkin bisa kita pelajari. Jadi yang pertama itu React Native memiliki kekurangan di bidang performa, terkadang kurang untuk aplikasi berat. Jadi meskipun React Native sudah lebih cepat dengan pembaruan seperti Fabric Render, aplikasi dengan tugas kompleks misalnya game 3D, analisis data real time, atau pemrosesan video, mungkin tetap kurang responsif dibanding aplikasi sepenuhnya native dibangun dengan Swift dan atau Kotlin. Hal ini karena JavaScript tidak selancar bahasa pemrograman native untuk operasi berat. Yang kedua, ada keterbatasan fitur yang langsung tersedia. Beberapa fitur hardware canggih seperti sensor khusus, pengolahan gambar tingkat tinggi, atau integrasi dengan layanan platform tertentu mungkin tidak didukung langsung oleh React Native.
Untuk itu, developer perlu menulis kode native Java atau Kotlin untuk Android atau Swift atau Objective-C untuk iOS, atau mencari library pihak ketiga yang membutuhkan waktu dan skill tambahan. Jadi itu sangat uh, hal yang sangat kurang dari React Native menggunakan bahasa JavaScript ini, tidak seperti bahasa native. Perlu memahami bahasa native untuk integrasi. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang tidak tersedia di React Native atau library-nya, developer harus belajar bahasa pemrograman native, misalnya Swift atau Kotlin. Ini mengurangi keunggulan eh, hanya pakai JavaScript pada React Native. Jadi eh, yang menjadi kelebihan utama di React Native ini. Nah, kemudian ke poin nomor 4, yaitu perpustakaan atau library-nya tidak terlalu selalu terupdate. Beberapa library pihak ketiga atau plugin mungkin tidak segera diperbarui untuk kompatibel dengan versi React Native terbaru. Hal ini bisa menyebabkan bug atau kesulitan dalam memperbaiki aplikasi. Lanjut ke poin berikutnya, masih di kekurangan React Native, ada di masalah rendering pada aplikasi lama. Aplikasi React Native yang dibangun sebelum pembaruan Fabric Render sebelum 2024 mungkin mengalami masalah seperti lag atau tampilan UI yang tidak smooth. Pembaruan ini memang mengatasi masalah inti, tetapi migrasi ke sistem baru bisa memakan waktu. Nah, ini salah satu kekurangannya. Jadi, versi React Native sebelumnya perlu waktu untuk migrasi ke versi terbaru. Lanjut ke nomor 4, nomor 6 maksudnya. Debugging lebih sulit. Nah, mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug kita sebut bug itu di aplikasi React Native bisa lebih rumit, terutama jika terjadi interaksi antara kode JavaScript dan komponen native. Developer perlu menggunakan tools khusus atau menguji di perangkat fisik untuk hasil yang akurat. Nah, jadi ini debuggingnya sangat sulit ya. Perlu salah satunya menguji di perangkat fisik, seperti langsung kita uji ke handphone, baik itu iOS atau mobile. Jadi sangat repot ya kalau perlu memindahkan file-file aplikasinya dulu, harus dicoba di device yang berbeda, itu repot banget. Terus tidak ideal untuk aplikasi game tingkat tinggi. React Native tidak dirancang untuk game berbasis grafis intensif. Jika tujuan kita membuat game seperti PUBG Mobile atau Call of Duty, framework ini mungkin bukan pilihan terbaik. Jadi uh, React Native ini tidak cocok untuk kita yang mau bikin game berat. Mungkin kalau game ringan masih bisa, kayak game ular, bisa mungkin ya. Terus setup awal lebih rumit untuk proyek khusus ini. Kekurangan yang terakhir di presentasi saya yang saya ketahui yaitu, meskipun Expo atau alat pengembangan React Native berbasis cloud ini memudahkan pemula, proyek yang memerlukan kontrol penuh, misalnya akses ke hardware khusus, mungkin membutuhkan konfigurasi manual yang rumit. Mirip dengan pengembangan native. Jadi ya ini, ya setup awalnya rumit yang dimaksudnya. Baik, itu semua kekurangan yang dimiliki React Native yang saya ketahui. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada perbedaan React Native dan Flutter. Flutter juga salah satu framework cross-platform, ya, salah satu pilihan coding untuk pemrograman mobile cross-platform ya. Di sini ada 6 aspek pembeda antara React Native dan Flutter. Pertama, dari bahasa pemrogramannya. Kalau React Native itu menggunakan JavaScript dan TypeScript. TypeScript itu masih terbilang baru ya, karena tadi dijelaskan 2023 TypeScript dimulainya. Sementara Flutter ini menggunakan Dart dari Google. Kemudian untuk performanya tergantung native modulnya, lebih lambat untuk tugas berat. Jadi React Native ini lebih lambat untuk tugas berat, tapi tergantung untuk native modulnya juga. Sementara Flutter ini lebih cepat karena engine sekianya melakukan rendering sendiri. Selanjutnya di UI dan UX-nya atau user interface dan user experience-nya,
menggunakan di React Native ini menggunakan komponen native platform, sementara di Flutter ini komponennya konsisten, yaitu material atau Cupertino. Terus ada hot reloadingnya. Di React Native ini ada, tapi kadang perlu restart. Di Flutter juga ada, lebih mulus tanpa restart. Terus di ekosistemnya, di React Native ini komunitasnya besar, dan di Flutter juga besar, cepat berkembang tetapi lebih terbatas. Ketergantungan platform. Nah, di React Native ini sangat tergantung, membutuhkan SDK native atau Android Studio dan Xcode itu mungkin untuk membantu kita tadi ya, previewnya itu. Nah, sementara di Flutter ini tidak perlu SDK kecuali deploy. Nah, itu semua perbedaan antara React Native dan Flutter di presentasi saya. Lanjut ke kesimpulan ya, ini terakhir. Jadi kesimpulannya, React Native adalah alat yang memudahkan dalam pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk iOS serta Android sekaligus. Dengan menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang sudah ada lebih dari 25 tahun, React Native menjadi lebih mudah dipelajari. Terutama bagi pemula, banyak sumber belajar tersedia sehingga siapapun bisa mencobanya. Nah, jadi React Native ini dengan bahasa pemrograman yang sudah lama, yaitu JavaScript, tentu saja banyak programmer yang sudah mengetahui bahasa JavaScript ini, jadi sudah tidak asing buat mereka, para programmer. Jadi, kemudian kesimpulannya berikutnya itu, React Native ini dikembangkan oleh tim Facebook dan dirilis pada tahun 2015. React Native terus berkembang hingga sekarang. Kesuksesan ini didukung oleh komunitas yang besar dan aktif, terdiri dari banyak ahli yang berbagi pengalaman, informasi, hingga proyek bersama. Selain itu, Facebook juga terus memberikan dukungan untuk mengatasi React Native tetap relevan dan berkembang. Nah, salah satunya banyak sekali komunitas di GitHub ya. Terus tentu saja seperti teknologi lainnya, React Native memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun keunggulannya jauh lebih besar dibandingkan kelemahannya, terutama jika melihat manfaat bagi bisnis. Jika Anda ingin mengembangkan aplikasi mobile untuk bisnis kita, jadi jika kita mau mengembangkan aplikasi mobile untuk bisnis kita sendiri, tidak ada alasan untuk menundanya. Kalau mau buat aplikasi mobile itu, React Native jadi pilihan yang bagus. Terus di sini ada saran juga supaya proyek aplikasi kita berjalan lancar. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama melakukan riset pasar dan teknologi, terus menentukan tujuan aplikasi yang akan kita buat, membuat rancangan tampilan aplikasi, menyusun alur penggunaan aplikasi, menyimpan sistem back-end, menguji prototipe aplikasi, kita melanjutkan ke tahap pengembangan penuh. Jika kita menghadapi kesulitan dalam proses ini, ada dua solusi terbaik nih. Yang pertama tuh konsultasi dengan ahli IT. Jadi kita bisa konsultasi ke ahlinya. Tentu saja kalau kita ada problem di proses project aplikasi mobile kita ini. Terus kita bisa menggunakan jasa software house seperti software seni yang memiliki tim profesional untuk membantu pengembangan aplikasi kita. Dengan perencanaan yang baik, dukungan yang tepat, pengembangan aplikasi mobile untuk belajar maupun bisnis kita bisa berjalan dengan lancar tentunya. Itu saja presentasinya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal React Native dari apa yang sudah saya pelajari. Berdasarkan yang saya lihat di website React Native ini, kalian pertama-tama bisa buka website React Native, bahwa versi terbarunya yaitu 0,78 0.78 versi itu. Saya cari di YouTube untuk video referensinya, masih sangat jarang teman-teman. Jadi banyaknya video versi sebelumnya yang dimana itu ada perbedaan dari cara membuat file untuk menjalankan React Native ini, seperti fungsi init yang di versi sebelumnya masih berjalan, setelah saya ikuti di video YouTube itu sudah tidak berjalan di sini. Jadi ada banyak perubahan di versi baru ini, karena seperti yang dipresentasikan oleh saya tadi, di 2024 ini ada perubahan yang cukup besar di React Native. Mungkin itu juga jadi kekurangan ya buat orang-orang yang baru belajar, karena ternyata fungsi-fungsi
kode sebelumnya itu banyak yang tidak bisa digunakan di versi terbaru ini, jadi referensi kita masih cukup terbatas. Tapi di website ini dijelasin kok caranya. Jadi pertama, kita bisa di awal ini di website React Native kalian bisa pencet get started, terus kemudian uh, jadi ini tuh kode ini tuh kita pakai Expo sekarang. Ini kode untuk membuat uh, file file React Native-nya itu, file aplikasi mobile kita sekarang seperti ini bentukannya, tidak ada lagi kata init di dalamnya. Sebelum itu ada hal yang kita perlu persiapkan. Kita pencet aja sini. Hal-hal yang kita perlu persiapkan ini akan diberikan petunjuk lewat artikel-artikel yang mereka sediakan oleh website React Native. Kalau kurang paham dengan bahasa Inggris bisa translate aja ya, biasa. Yang pertama yaitu kita perlu install uh, uh, Chocolate. Chocolate itu ini seperti ini. Dia sesuatu yang perlu diinstal berdasarkan yang saya pelajari. Jadi kalian tinggal salin saja kode ini, kemudian kalian pergi ke command prompt, paste, lalu tinggal enter. Kalian akan Chocolate ini akan terinstall secara sendirinya. Sementara karena saya sudah menginstalnya, kalian bisa mengecek ya apakah instalasi tersebut sudah berhasil. Bisa dicek Choco Strip V. Tunggu sebentar, dan ini berhasil. Ini Choco versi 2.4.3. Jadi Choco sudah terinstall di file saya ini, di command prompt-nya. Lalu kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk menginstal juga yang namanya Java SE Development Kit atau JDK. Ini itu sebenarnya Android Studio. Sebelum itu kita lebih baik install dulu yang namanya Node.js. Nah, JDK ini akan otomatis diinstal bersamaan dengan Node.js. Kalian bisa pilih install dengan kode ini lalu di paste di command prompt seperti tadi, atau download ke websitenya langsung di Node.js seperti ini, bisa install, atau menggunakan kode seperti tadi. Kalau kalian menggunakan kode ya tinggal paste lalu enter. Kalau menggunakan Node.js, download dulu baru install, dan ikuti saja petunjuk yang ada di proses install tersebut. Setelah berhasil, kalian bisa cek versi apakah sudah terinstall dengan Node Strip P. Nah, berhasil, ini versi 22.14.0. Setelah itu, kalian diperintahkan untuk download Android Studio. Nah, Android Studio ini cari aja di websitenya atau klik di bagian sini. Nanti kalian diarahkan ke websitenya seperti ini. Ini lumayan ya, untuk semakin kentang chipset kalian mungkin ini akan semakin berat, karena emulator ini lumayan berat untuk di render ya. Tapi masih tidak terlalu berat juga sih. Ukurannya sekitar 1,8 kalau tidak salah. Setelah diinstal mungkin 3 GB atau 2 GB. Download lalu install, ikuti saja petunjuknya. Terus aktifkan Android SDK-nya. Android SDK adalah virtual device-nya. Nanti ikuti saja petunjuknya. Nah, di sini diperintahkan kita memilih. Kalau di sini rekomendasinya sih Android 15, yaitu Vanilla Ice Cream. Tapi di Android Studio sekarang sudah tersedia versi 16. Tapi terserah kalian mau mengikuti saran di website React Native ini atau tidak. Kalau mau mengikuti ya pilih di aplikasi Android Studio yang sudah kalian install itu seperti ini. Contohnya seperti saya di bagian SDK Manager. Kemudian pilih di Language and Framework, terus Android SDK. Di sini SDK platformnya, nah, kalian centang saja yang Android Vanilla. Jangan lupa juga di bagian bawahnya itu tidak ada lagi sih, ini mah opsional.
Terus di SDK toolsnya centang yang 350L atau 3501 juga, atau 36 juga boleh, 36. Lalu kemudian di bagian bawahnya jangan lupa juga centang Android emulator hypervisor, driver, dan Android SDK platform tools. Nah itu saja. Setelah itu kalian tinggal oke. Kemudian tahap selanjutnya yaitu membuat konfigurasi Android Home Environment Variable, yaitu caranya dengan ke search ini, terus kalian ketik saja variable. Nah yang ini, lalu ke environment variable. Nah di sini kalian tambahin aja new, terus namanya Android Home seperti ini. Untuk lokasinya variable value-nya kalian bisa copy ini, kemudian kalian pergi dulu ke Explorer supaya sama bentukannya, lalu di copy saja, di paste saja. Nah setelah itu kalian pencet lagi, copy lagi deh. Udah seperti itu. Lalu kalian bisa pindahkan ke kontrol panel yang tadi. Nah di sini prosesnya seperti yang ada di gambar pada website React Native-nya, lah seperti ini. Kemudian ke bagian path-nya yang bawah, yang bagian path, saya lupa nunjukin yang bawah sama yang atas ya, bagian path variable, environment variable. Nah di bagian path ini klik dua aja. Nah kalian new Android Home juga, sama Android Home. Terus new aja, oke cancel. Sama path yang bawah juga, tambah Android Home. Setelah itu oke saja. Nah ini untuk tinggal tambahin new, terus masukin ini nih, sama kayak tadi caranya ke, jadi nggak usah, kalau di pad ini nggak usah pakai Android Home lagi ya, tinggal tambahin aja yang ini. Jadi caranya sama kayak tadi, ke Explorer dulu, paste, cari, copy lagi, paste, pindahin ke pad yang tadi. Oke, itu semua yang dibutuhin. Udah semua yang dibutuhin. Tentu saja selain itu butuh comment from, udah ada bawaan, dan juga Visual Studio Code untuk kita mengedit JavaScript-nya, file JavaScript. Setelah itu semua selesai, kita bisa mulai dengan membuat file baru di sini nih, file React Native baru. Untuk saran aja, kita lebih baik menyalakan emulatornya di awal. Bisa lewat sini, lalu pencet ini nih, gambarnya segitiga sebelum dimulai, supaya renderingnya lebih cepat emulatornya. Seperti ini contoh emulator Androidnya. Jadi supaya lebih cepat, dia udah bisa digunakan duluan gitu, udah siap digunakan. Oke, lanjut ke comment prompt. Setelah di copy yang tadi itu, sebelumnya selain Node.js perlu dilihat juga npm-nya apakah berhasil dipasang. Biasanya sih berbarengan dengan Node.js ya npm ini. Nah sudah sama, kita paste yang tadi kita ini untuk membuat file baru ya. Jadi sudah tidak ada kata init seperti yang di YouTube atau di tutorial yang sekarang banyak tersedia di internet, masih belum ada yang menjelaskan seperti ini. Jadi petunjuknya cuma ada di React Native-nya sendiri. Jadi sangat jarang menemukan tutorial yang ada di YouTube. Kita enter saja. Nah, selanjutnya di sini nama filenya, misalkan belajar coding, enter, no spasi ya, tanpa spasi, npm yang lagi diinstal. Nah setelah lagi nungguin ini selesai,
kita tinggal bisa pencet ini, continue with Expo. Jadi kalian wajib punya akun Expo ya, karena di situ ada perintahnya login menggunakan akun Expo. Nah, pilih yang Android emulator, terus development build. Di sini kita pilih yang Windows. Nah, jadi petunjuknya juga sama, suruh install disuruh install Android Studio seperti yang tadi saya jelaskan. Menambahkan pada pad-nya juga. Kalau mau ngecek apakah pad-nya sudah terpasang semua, kalian bisa buka PowerShell, Windows PowerShell ini, atau mengeceknya secara manual seperti tadi. Kita paste saja. Nah, di sini sudah ada Android Home sudah terpasang, Java Home sudah terpasang, terus pad-nya juga udah banyak, sudah terpasang juga. Jadi ya bisa mulai ke tahap-tahap berikutnya. Setelah membuat file tadi, copy yang ini, npm install yang ini, install EIS CLI nya ini. Bisa ke command prompt lagi, kita lihat belum selesai ya, cukup membutuhkan waktu. Kalau ini hiraukan saja. Ditunggu aja teman-teman sampai nah, ini sudah ready. Jadi namanya itu tadi belajar coding, bisa kalian cek di Windows C user, nama file kalian, kita cek saja. Di situ ada, kalau berhasil itu filenya bisa dibuat, sudah terbuat belajar coding. Di dalamnya itu sudah ada berkas-berkas struktur aplikasi mobile ya, bisa dilihat di apps ini sudah terbuat. Lanjut, kita paste yang tadi, npm install, tunggu lagi. Tapi sepertinya teman-teman, npm install ini sebenarnya sudah otomatis terinstall setelah kita menggunakan kode yang tadi ya. Tapi untuk jaga-jaga saja, ikuti saja petunjuk sesuai yang di React Native itu, website React Native, karena saya juga belum pernah mencobanya kebetulan. Kalau tidak saya pernah mencobanya tanpa menginstal ini, gagal. Lanjut ke berikutnya, login akun Expo yang tadi saya maksud. Di situ kalian diperintahkan, salah buka teman-teman. Di situ kalian diperintahkan login nanti, seperti biasa login. Di situ masuk lewat username atau email yang kalian gunakan di akun Expo tadi. Terus kemudian masukkan sandinya. Nah, karena berhubung saya sudah login, bisa cek di sini. Saya sudah login. Nanti kalau sudah login, tulisannya juga akan tulisan seperti ini. You are already logged in as Fuduli. Itu username saya.
Jadi kalau udah login ya nggak usah login lagi, balas aja n itu no, dan y itu yes, no. Oke. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, configure itu kita pindah dulu dari command prompt ini, dari berkas Ahmad Budoli masuk ke berkas tujuan kita yang tadi, yaitu cd belajar coding. Nah, kalau sudah begini, berarti sudah command prompt ini sudah masuk ke dalam berkas belajar coding yang tadi, baru bisa melanjutkan mengedit file aplikasi mobile tersebut. Pakai kode berikutnya yaitu EIS build configure. Bisa kita paste saja. Prosesnya lumayan lama ya, teman-teman. Mungkin kalau di paste-nya lebih bagus, lebih cepat juga. Karena laptop saya ini lumayan kentang. Ada pertanyaan, would you like to automatically create an EIS project for at Budoli belajar coding? Kita jawab saja yes. Jadi ini di konfigurasi dulu. Nah, kita pilih aja. Sebenarnya bisa pilih all ya, cuman untuk belajar karena di pas saya full Android, jadi untuk all Android saja. Nah, sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya, ini platformnya kita supaya connect antara Android Studio yang tadi kalau tidak salah. Dan ada development profile-nya juga. Kita paste. Ini juga cukup lama. Nanti saya cepatin di video. Apa nih? Do you want EIS CLI to install Expo Dev Client for you? Nah, yes. Tunggu ya, menunggu, menunggu. Menunggu, menunggu, menunggu. Menunggu, menunggu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. What would you like your Android application ID to be? Nah, sebenarnya sih bisa kita edit ya di sini. Yang penting mengikuti format ini. Cuman ya, nggak usah repot-repot, langsung aja enter. Generate a new Android keystore. Yes. Nah, untuk keluar proses ini bisa kontrol C ya. Cuman nggak tahu, nanti gagal kali prosesnya. Tungguin aja lah biar kata lama. Nanti video ini di speed kok. Lama juga ya. Kira-kira udah berapa menit nih video ya? In progress ya guys. Tungguin aja sampai selesai tulisan in progress ini. Bisa minum dulu kalau masih lama. Cek dulu ya. Udah berapa menit sih?
Waduh, nggak ada lagi. Oh, ini di bawah ternyata. Udah 40 menit. Nah, belum sejam lah. Masih oke. Perlu diedit nih. Lumayan. Renderingnya lumayan. Tungguin aja, nggak bakal makan waktu sejam. Kita cek emulatornya dulu ya. Nah, ini sudah saya install guys. Sebelumnya saya udah mencoba ya. Tunggu ya, tunggu ya.
Lama banget, Cuk. Nah, teman-teman, jadi kalau sudah muncul tampilan QR code seperti ini, itu sudah hampir selesai ya. Jadi QR code ini bisa kalian scan menggunakan handphone kalian. Nanti handphone kalian akan mendownload aplikasi mobile yang telah kalian buat tadi, yaitu di saya namanya belajar coding tadi. Di sini install and run the Android build on an emulator. Jadi kita jawab yes. Ukurannya 167 MB. Sama kayak yang di kalian download nanti menggunakan QR code ini di Android juga sama. Cuman kalau handphone kalian itu ada security-nya, ini nggak bisa diinstal karena masih tanda tanya buat si security handphone ini. Kalau bisa dimatiin dulu. Karena saya belum nyoba sih. Kan di sini ada emulator, jadi pakai emulator. Nah, setelah sukses kayak gini, kalau udah balik lagi kayak gini itu udah sukses ya. Kalian bisa ke tahap berikutnya, yaitu memulai mobile apps yang tadi kalian buat. Itu isinya baru konfigurasi sama demo aja ya. Kita ini npx export star, kita copy saja. Ke bawahnya itu petunjuk-petunjuk literasi, bukan untuk di uh, bukan untuk di bukan untuk di copy ya. Ini cuma petunjuk literasi aja bahwa tampilan aplikasi mobile hasil konfigurasi Expo ini seperti ini. Ada menunya seperti ini. Kita ke next step nantinya. Setelah itu kalau kalian mau meresetnya untuk kalian edit, nanti bisa pakai ini, reset ini seperti ini.
saya tidak akan membuatkan versi resetnya karena terlalu lama ya videonya. Jadi sampai ke start aja, sampai bisa connect ke emulator Android Studio tadi. Kita paste saja export start. Ini juga lumayan memakan waktu lagi ya, tapi tidak selama sebelumnya. Oh ya, kalian bisa lihat juga di emulator yang berjalan tadi. Nah, belajar coding sudah terinstall. Tinggal di run aja loh. Kalau begini, nah seperti ini sudah terinstall. Harus belajar codingnya, tapi ini versi expo-nya. Jadi kalau mau dibuka, nah bentukannya seperti ini. Logonya masih putih, nggak ada logonya. Logo bawaan. Kalau mau buka apps-nya itu ya kita lihat di sini ada pilihannya. Press S untuk to go expo, dan untuk open di Android kita pencet A, opening on Android. Kita tunggu saja prosesnya. Di sini tulisannya opening on medium font API 36, yaitu Android Studio yang sudah kita setting tadi. Emulatornya yaitu ya medium font API-nya 36, yang 0036 tadi. Jadi dengan Android Studio yang sudah diatur SDK-nya sama variabelnya, jadi langsung connect ke si React Native ini. Jadi kita nggak usah pilih-pilih device lagi di command prompt-nya, jadi udah dipilih secara otomatis oleh React Native ini. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Coba kita cek. Nah, terbuka. Sudah. Continue. Kita lihat. Nah, sesuai dengan apa yang tadi website tunjukkan isinya ya sebelumnya ini. Nah, welcome. Nah, tampilannya sesuai. Ada step 3, step 1, step 2. So, tadi sini seperti ini isian berkasnya ya, bisa dibuka di Visual Studio Code. Kalian caranya ya tinggal ke lokasi file tadi, ada di ini di user, atau pakai terminal kode. Ini ketik J untuk buka DevTool ya, ini untuk melihatnya. Lalu Ctrl C untuk keluar dari server tadi. Terus bisa kalian tulis kode titik salah, kode titik spasi titik dulu. Nah, nanti dia akan membukanya di Visual Studio Code. Dan ini filenya itu ada di apps, tabs. Nah, dasarnya itu ada di index. Nah, seperti tadi ya, temanya welcome, step 1 try it, step 2 explore, sama seperti yang ditampilkan di sini. Lalu ini, nah sama kan seperti yang di website tadi. Nah, ini set tampilannya sama, dan juga isian struktur berkasnya bisa lihat di Studio Code seperti itu, sama. Ada app, ada aset, ada komponen, dan lainnya. Dan dengan itu
inilah yang saya sudah pelajari, yaitu awal cara menginstal React Native. Uh, Mungkin baru awal, belum membuat aplikasi mobile sendiri. Uh, Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video ini, yaitu presentasi seputar React Native dan juga cara menginstal ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.